Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan bersertamu juga. Saudara dan saudari, tepina iko ngawin, dan tidak lupa juga kepada para calon baptis, para calon inisiasi. Minggu ini, Minggu Paskah yang kedua, di mana kita juga merayakan pesta kerahiman ilahi. Pesta ini diistiharkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 30 April tahun 2000. Ini sempena juga pada hari kanonisasi atau pengistiharan Sister Faustina sebagai santa. Pesan-pesan Yesus dalam penampakannya kepada Sister Faustina mengajak kita untuk semakin mengimani kerahiman dan belas kasih Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus putranya. Maka pada masa ataupun pada pesta kerahiman ilahi ini, marilah kita sama-sama bersyukur atas kerahiman dan belas kasih ilahi. Semoga kita semakin mengandalkan hidup kita pada kerahiman ilahi dan semakin rela untuk mau dipakai sebagai saluran belas kasihnya kepada sesama. Saudara dan saudari, karena kita yakin akan kerahiman ilahi, maka marilah sama-sama dengan penuh kerendahan hati kita akui bahwa kita orang berdosa yang memerlukan Tuhan, memerlukan belas kasih-Nya, pengampunannya, dan penyembuhannya. Sama-sama kita akui dan kita layak untuk merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Parawang Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesus kasih
Engkau menyalakan iman umat yang dikuruskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dengan persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Pembacaan dari kisah para rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita kerananya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Namun, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus bersabda, "Hai Thomas, karena melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya." Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu,
datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata pada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, kesemua pembacaan pada hari ini terfokus kepada kerahiman ilahi. Pembacaan pertama menggambarkan bahwa gereja awal atau gereja perdana bertumbuh setiap hari karena sikap hidup para anggota yang berbelas kasih dan ada kesatuan. Mereka mengungkapkan kasih dan belas kasihan
dengan mengungsikan apa yang mereka ada kepada yang memerlukan. Malah ada di antara mereka menjual harta milik mereka dan uangnya diberikan kepada gereja agar yang miskin tidak terabaikan. Anggota gereja awal ini mendapat inspirasi dan kekuatan melalui sikap mereka yang taat dan konsisten, berdoa bersama dan memecahkan roti, merayakan perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah perayaan kerahiman Allah yang dimulai oleh Yesus sendiri dan diteruskan oleh para rasul. Ia mengungkapkan pengorbanan yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Kasih yang sejati tidak dapat dipisahkan dari pengorbanan. Demikian juga iman yang sejati tidak dapat dipisahkan dari berbuat baik. Ada sikap bertanggung jawab sosial. Cara hidup seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan, yang perlu kita pertahankan dan pertingkatkan agar kerahiman ilahi dapat dialami dimanapun kita berada. Dan sudah tentu ini membawa pertumbuhan yang baik di dalam keluarga, community, dan gereja kita. Dalam pembacaan yang kedua, 1 Petrus memuliakan Allah Bapa karena belas kasih-Nya. Ia telah mengutus putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Kebangkitan Yesus merupakan jaminan kebangkitan bagi setiap kita yang mengimaninya. 1 Petrus menasihati kita. Sementara kamu menantikan penggenapan warisan hidup kekal itu, kamu akan melalui berbagai percobaan. Tetaplah bergembira, karena itu akan membuktikan kemurnian imanmu, yang nilainya melebihi dari emas yang fana. Dan kamu akan mencapai tujuan iman kamu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara dan saudari, Allah itu setia terhadap kita. Ini kita dengar dalam Mazmur. Kasih setianya terhadap kita abadi. Maka dalam apapun keadaan, marilah juga tetap setia kepada Allah. Yesus mengingatkan kita, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini kita dapat rujuk dalam Matius bab 11 ayat 6. Yesus sendiri karena kesetiaannya kepada Allah Bapa, Ia telah dibangkitkan dengan mulia. Pembacaan Injil memberikan kita dua pengajaran penting. Yang pertama, Yesus yang bangkit
bukan hanya mengutus para rasul memberitakan kabar sukacita, tetapi juga memberi mereka kuasa untuk meneruskan kerahimannya. Ia tahu bahwa walaupun kita sudah ditebus dari dosa dan telah diangkat menjadi putra dan putri Bapa di surga, kita masih manusia biasa yang tidak dapat lari dari kesilapan dan dosa. Kerahiman ilahi itu mengatasi apapun dosa kita dan bagaimanapun besarnya dosa kita. Dengan menghembusi para rasul dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Maka lahirlah sakramen pertobatan atau perdamaian. Janganlah kita pernah berasa lelah mohon pengampunan dari Tuhan, karena Ia tidak pernah lelah untuk mengampuni kita. Kerahimannya yang luar biasa kepada kita, orang-orang berdosa, adalah sumber damai sejahtera kita. Pengajaran yang kedua, Rasul Thomas adalah seorang yang jujur dan berani. Ia tidak menyembunyikan keraguan-raguannya. Apakah yang telah melenyapkan keraguan-raguan Rasul Thomas? Yang melenyapkan keraguan-raguan Rasul Thomas ialah kehadiran Yesus. Kerahiman Allah itu adalah kehadiran pribadi Tuhanku dan Allahku. Saudara dan saudari, bagi kita yang tidak berpeluang bertemu dengan Yesus secara pribadi, seperti Rasul Thomas, Yesus menjanjikan kita dan meyakinkan kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena kita percaya akan kehadiran Yesus dalam perayaan Ekaristi, maka kita dapat menjawab amin. Ekaristi itu adalah kehadiran Tuhanku dan Allahku kepada kita secara pribadi. Saudara dan saudari PPD Kumawe, masih ramai orang yang seperti Thomas, bingung dan ragu-ragu akan kewujudan Tuhan. Lebih-lebih lagi di masa COVID-19 ini. Karena mereka hanya mendengarnya, tetapi tidak pernah mengalaminya secara pribadi. Seperti para rasul, melalui sakramen pembaptisan dan penguatan, setiap kita juga diutus untuk mewartakan kabar baik.
Dan cara penginjilan yang paling efektif, berkesan, yang terbukti ialah cara gereja perdana, gereja awal dalam pembacaan yang pertama. Saudara-saudari, marilah sama-sama kita ikuti sikap mereka yang taat dalam kesatuan mereka dengan Yesus. Taat dan konsisten, berdoa bersama, dan memecahkan roti. Berbelas kasih, dan ada sikap bertanggung jawab sosial. Semoga kerahiman ilahi dapat dialami dimanapun kita berada, demi kemuliaan Tuhan dan demi perkembangan kerajaan Allah. Selamat merayakan pesta kerahiman ilahi bersama keluarga. Stay at home. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang marilah sama-sama kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehidup dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia Roh Kudus dilahirkan oleh Roh dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia membuat tersangka dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya
Kristus telah bangkit dan bersabda pada orang murid, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita." Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita. Semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidariti kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang bernasib baik, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang sedang sakit, menderita dan mengalami cobaan hidup. Semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kesembuhan dan perlindungan seluruh dunia yang kini dalam serangan wabak COVID-19. Ya Tuhan yang berbelas kasihan, semoga penularan COVID-19 ini dapat dibendung dan kesehatan seluruh dunia dapat dipulihkan dan diselamatkan. Khususnya kami mohon berkat dan perlindungan-Mu ke atas tempat kami ini, daerah Keningau. Semoga penularan wabak ini dapat dipatahkan dengan segera. Sembuhkanlah mereka yang sakit di hospital atau di mana sahaja mereka berada. Semoga pandemik ini menyadarkan umat manusia untuk lebih mensyukuri kebaikan alam ciptaan Tuhan yang mungkin telah mereka abaikan selama ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan menangani COVID-19. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para petugas medikal, para dokter, nurse, dan semua yang terlibat menangani pesakit COVID-19. Ya Tuhan Maha Rahim, berilah mereka kekuatan semangat, mental dan fisikal, serta perlindungan yang mereka perlukan semasa merawat para pesakit. Berilah rahmat kebijaksanaan kepada para saintis dan pakar perubatan yang sedang berusaha menangani dan mencari vaksin untuk melawan virus ini. Berkatilah dan lindungilah juga para anggota keselamatan yang mengawal dan memastikan keamanan masyarakat negara ini terjamin pada masa PKP akibat pandemik COVID-19 ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat di paroki ini dan juga yang berada di tempat-tempat lain. Semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan terakhir kami bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. amin. Sila duduk dan semasa persembahan kita memuji Tuhan dalam lagu persembahan si 29.
saudara dan saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terima persembahan umat-Mu dan semoga setelah diperbaharui dengan mengakui nama-Mu dan menjadi penerima-Mu, kami semua akan mencapai kebahagiaan yang kekal dan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau sentiasa, namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus Anak Domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, Ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, Ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segala penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tetap hati-hatinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sejiwa dengan semua umat separuhi dan sepersekutuan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu mengidarkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku."
dalam persatuan dengan Bapak Suci Francis dan Uskup kami Cornelius, serta para padre, dekan, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah kembali pulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kan pun engkau berkenankan terus serta memuji dan muliakan Dikau dengan Tuhan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengaserahan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi dirimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara dan saudari, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dalam kuasa Roh Allah itu, beranilah kita berdoa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita berdoa, kita mohon agar apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, damai Tuhan yang bangkit sentiasa menguasai hidup kita. Tuhan Yesus Kristus,